Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginput nilai pada e-raport SMK versi 2025. Oke, untuk di SMKN 1 Telaga Sari kita akses terlebih dulu alamatnya lewat browser yaitu eraport.smkn1telagasari.sch.id. Oke, kita akan dibawa pada portal panel e-raport seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin akses raport-raport versi sebelumnya bisa dipilih tahun ajaran sebelumnya, kemudian buka e-raport. Tapi pada video kali ini karena saya akan mendemokan bagaimana cara input nilai bagi guru untuk raport versi 2025, maka saya pilih di sini tahun ajaran 2025-2026, kemudian semesternya adalah Ganjil. Lalu kita tekan aja buka e-raport, maka akan diarahkan ke tampilan e-raport yang kemudian kita login menggunakan username dan password. Untuk defaultnya username ini adalah NIP Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk password defaultnya juga lalu sekolahnya pilih SMKN 1 Telaga Sari, semesternya kita pilih 2025-2026 Ganjil dan kita masuk. Oke, di halaman ini adalah halaman dashboard. Pastikan kalau Bapak Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Di sini kebetulan saya loginnya menggunakan akun Pak Imam Azhari. Di sini ada tampilan rombel, ada 8 rombel yang diajar beliau, kemudian ada siswa 201, ada 2 mapel, ada 9 pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ingin membaca panduan lengkapnya bisa diklik pada sebelah kanan di sini. Ada panduan penggunaan aplikasi e-raport SMK bisa dibaca. Dan di bawah sini juga ada panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka bisa dibaca. Jadi di bagian awal sini juga ada task atau tugas-tugas Bapak Ibu. Kalau ini kebetulan Pak Imam Azhari sebagai wali kelas, maka di sini baru status pekerjaannya ada 4,77%. Karena di sini ada beberapa kerjaan wali kelas, nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah pekerjaan wali kelas. Dan untuk pekerjaan guru di sini cuma nomor 1 dan nomor 2. Dan memang belum dikerjakan. Oke, sama dengan e-raport versi sebelumnya. Kalau e-raport versi sebelumnya kita masukkan tujuan pembelajaran, di e-raport SMK di sini juga sama, kita akan masukkan tujuan pembelajaran. Langsung saja ke sebelah kiri kita pilih tujuan pembelajaran. Kemudian pilih mapel. Di sini kenapa mapel Bapak Imam ada 2, pembelajaran berbasis proyek dan bahasa Indonesia. Pembelajaran berbasis proyek ini karena di dapodiknya dimasukkan pembelajaran berbasis proyek itu diampu oleh wali kelas, maka otomatis masuk ke sini. Jadi abaikan aja untuk sementara pembelajaran berbasis proyek ini. Kita masuk aja ke mapel Pak Imam yang bahasa Indonesia. Oke. Nah, untuk menambah tujuan pembelajaran ada 2 cara. Pertama kita bisa menggunakan tambah dan edit. Secara langsung tujuan pembelajarannya, ini saya tekan tambah dan edit. Kemudian Bapak Ibu pilih tingkatnya di sini, kemudian fasenya, kemudian semesternya, lalu ditulis tujuan pembelajarannya, statusnya aktif atau tidak, kemudian nanti baru kita simpan. Tapi pada video kali ini saya akan tunjukkan menggunakan cara import. Supaya gampang, siapa tahu Bapak Ibu banyak tujuan pembelajaran yang dimasukkan. Ini akan saya pilih import TP. Untuk import TP kita download dulu formatnya, ada download format import. Kita download. Oke, udah ke download. Ini format TP bahasa Indonesia. Saya buka dulu. Enable editing. Di sini untuk tujuan pembelajarannya, ada komentar di bagian tiap kolom itu, misalkan di sini tingkat itu tingkatnya 10 sampai dengan 13, kemudian fase itu kita isi E atau F, semester itu kita isi 1 atau 2, kemudian tujuan pembelajaran itu maksimal 100 karakter. Oke, saya akan mulai dari tingkat yang pertama. Di sini akan saya coba dengan tingkat 10.
Kemudian otomatis kalau tingkat 10 dia adalah fase E. Kita E, semesternya adalah semester 1. Tujuan pembelajaran saya akan lihat ATP bahasa Indonesia. Kebetulan cuma fase F aja, jadi saya ambil yang fase F aja nggak apa-apa, tapi anggap aja fase E. Oke, ini saya copy mungkin 2 tujuan pembelajaran atau tiga tujuan pembelajaran. Oke, terus kita pastekan ke sini saja. Nah, untuk hurufnya ini karena nanti akan jadi deskripsi, usahakan di depannya pakai huruf kecil saja supaya nanti tetap rapi. Masih sama, saya akan bikin lagi kelas 10, kemudian fase E, dan semesternya itu adalah semester 1 juga. Lalu saya pilih yang mungkin CP yang berbeda kali ya. Mampu. Oke. Lalu saya pastekan ke sini. Saya akan bikin lebih dari 100 karakter, nggak bisa ya terlalu panjang. Saya akan milih TP yang pendek aja kalau gitu. Ini mungkin pendek. Oke. Saya pastekan di sini. Ada kosong area. Mampu mempresentasikan secara efektif. Pilih satu lagi supaya ada 3. Oke, mungkin yang ini. Oke. Ini masih fase kelas 10, kemudian ini fase E, fase E tingkat semester 1, saya akan paste di sini. Oke. Nanti kalau misalkan yang kelas 11 juga sama, tinggal kita masukin aja. Jadi langsung semua CP bisa kita masukkan dengan lebih cepat. Kita ambil semester 1 juga. Anggap aja ini juga fase sama CP-nya. Oke, tak bikin 2 tujuan pembelajaran untuk fase F-nya, karena mungkin Pak Imam mengajarnya di kelas 10 nanti yang akan saya contohkan mengisi nilainya. Oke. Selesai. Tinggal kita save saja. Udah selesai kita save. Tutup. Kemudian tinggal di choose file. Tadi adalah FTP bahasa Indonesia. Lalu di open. Dan import TP. Oke, selesai, berhasil menyimpan TP cocok ya. 10, tadi ada 3 TP, kemudian kelas 11-nya ada 2 TP. Sudah selesai, begitu tujuan pembelajaran kita input, sekarang kita tinggal input nilai rapor. Kita ke menu input nilai rapor, kemudian input nilai rapor. Oke, pilih mata pelajarannya, misalkan di sini saya pilih 10 AKL 2, kemudian mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Tinggal kita masukin aja. Nilainya misalkan Agil Bima, nilainya 80, terus TP yang diukur tercapai dengan optimal, misalkan ini. Terus yang nggak optimal ini pilih yang paling bagus dan paling rendah, gitu aja Bapak Ibu. Kalau dipilih ketiga-tiganya nanti terlalu panjang. Kalau mau lihat deskripsinya, ya misalkan mau langsung nulis deskripsinya, kita pencet aja lihat dan edit deskripsi. Nah, kita bisa langsung isi deskripsinya kita apa ya masing-masing dari nilai-nilai yang kita buat, tapi akan susah kalau kita bikin deskripsinya. Jadi kita lihat dari ketercapaian TP saja. Misalkan 80, kemudian ini, lalu ini misalkan 78, ini dan ini 90, ini dan ini. Biasa contohkan 3 saja. Ini untuk input langsung di aplikasi. Kemudian simpan data nilai. Hasil ada 3 nilai yang sudah tersimpan. Oke. Ini tadi cara input nilai dengan menggunakan manual. Oke. Ini tadi kalau kita udah input seperti ini lalu kita lihat dan edit deskripsi, maka harusnya deskripsinya udah muncul. Bapak Ibu bisa
edit deskripsinya kalau memang merasa kurang cocok gitu. Kita lihat dan edit ke tercapai NTP lagi. Nah, berikutnya saya akan contohkan bagaimana cara input nilai dengan menggunakan cara import, karena ini caranya lebih cepat. Kita pilih menu di sebelah bawah sini, import nilai rapor. Oke, kemudian kita pilih kelas. Di sini akan saya ambil contoh adalah 10 TSM 2. Kemudian mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Kita download dulu format nilai kelas ini. Oke. Sudah selesai format nilai 10 TSM 2 reguler bahasa Indonesia. Saya pilih. Maka kemudian ini boleh editing akan muncul nilai rapor seperti ini. Kalau gini gampang, saya akan kasih nilai 80 lalu 78 77 Oke, tarik supaya semua sama. Oke, nilainya bulat Bapak Ibu. Jangan dikasih koma. Nah, saya kenapa di sini muncul tidak valid? Nah, di sini ada keterangannya supaya kita bisa valid validasi kita harus kasih nilai siswa kurang dari 100, kemudian kita pilih tujuan pembelajaran mana saja yang perlu meningkatkan minimal 1, terus kemudian kita juga harus milih satu tujuan pembelajaran yang masih harus apa nih? Tujuan pembelajaran yang mana yang sudah dicapai sangat optimal kita pilih satu. Tidak mesti semua tujuan pembelajaran yang harus dipilih, minimal satu yang paling optimal dan minimal satu yang paling minimal. Oke, disuruh pahami konsep asesmen, jadi cuma satu-satu sih kalau di panduan itu. Jadi satu yang paling optimal, satu yang masih kurang. Di sini isiannya ada T untuk tercapai dengan optimal, R untuk masih perlu peningkatan. Di sini saya pilih T dan di sini saya pilih R. Lalu dia langsung valid. Terus ini tak kasih T, ini tak kasih R. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi anggap aja ini yang sudah paling optimal dan satu yang paling ragu. Kalau ini yang paling ragunya yang tadi di sini misal. Sorry. Oke. Ya, jadi karena contoh supaya cepat aja. Oke, karena kelewatan, tuh kan. Makanya dia nggak bisa tiga sisanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang muncul tidak valid karena saya udah nentukan yang dicapai dengan optimal tapi tidak saya tentukan yang belum optimalnya. Nah, yang masih perlu peningkatan kita harus buat T dan R-nya. R untuk perlu peningkatan dan T untuk sudah optimal dicapai oleh peserta didik. Banyak. Oke, udah valid semua. Udah valid. Masih ada yang belum valid. Pastikan sebelum Bapak Ibu simpan statusnya semuanya sudah valid. Sudah valid semua. Kalau sudah tinggal kita simpan saja. Save. Lalu kita tutup. Nilai yang sudah kita buat tadi tinggal kita import di bagian choose file. Lalu pilih nilainya dan open. Lalu import nilai. Sudah selesai. Berhasil penyimpan 27 nilai rapot. Nilai yang sudah tersimpan bisa Bapak Ibu dicek di bagian sini nilai tersimpan. Lalu cek nilai rapor. Tadi yang saya masukin adalah 10 HKL2 yang pertama. Mapelnya Bahasa Indonesia. Nilai yang udah masuk sudah ada. Kalau mau dihapus silahkan dihapus. Tadi yang saya import kedua adalah 10 TSM 2. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Jadi nilainya udah masuk semua. Kita bisa cek deskripsi raport kalau mau baca deskripsinya. Kelas 10, TSM 2, kemudian Bahasa Indonesia. Maka udah muncul deskripsinya. Kalau misalkan hasil import gitu, tapi mau diedit lagi nilainya tanpa import lagi, Bapak Ibu bisa ke menu import nilai raport lagi, kemudian pilih import nilai
raport, kita bisa sesuaikan nilainya kembali. Misalkan 10 TSM 2, lalu bahasa Indonesia. Nah, yang ini misalkan mau saya ganti jadi 90. Kemudian kita update aja datanya. Simpan data nilai. Nilainya udah berubah jadi 90. Kita cek lagi di nilai tersimpan, cek nilai raport di 10 TSM 2. Harusnya di sini sudah jadi 90. Kalau mau menghapus semua nilai tinggal hapus, kalau mau menghapus salah satu nilai siswa tinggal dipencet hapus. Lalu di sini ada cek penilaian, status penilaian. Ini jadi dari mata pelajaran yang Bapak Imam Masari ajar yang sudah dinilai itu ada AKL 2, itu ada 3 data, artinya 3 siswa yang dinilai, kemudian TSM 2 ada 27 data yang sudah dinilai Pak Imam. Lalu capaian nilai raport di sebagian menu bawah sini ada capaian nilai raport. Saya akan pilih 10 TSM 2 mata pelajaran nilai bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini akan muncul nilai-nilai tiap semester karena ini baru kelas 10, semester 1, semester 2, semester 3. Tujuannya untuk apa? Jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira, oh kalau mau naikkan nilai di setiap semester supaya naiknya nilainya semakin naik atau semakin turun bisa dilihat di sini. Ini ada perkembangan nilai raport, kalau perkembangan deskripsi raport seperti ini. Lalu di bawah sini ada grafik nilai raport. Saya akan cek 10 TSM 2, kemudian bahasa Indonesia. Ini juga menampilkan grafik kalau misalkan dipilih Ahmad Rijal Khofif, ini akan menampilkan grafik nilai dari Rijal Khofif karena ini baru ada semester 1, otomatis yang muncul cuma semester 1. Oke, intinya sudah selesai untuk input nilai raport. Saya ulangi, saya review. Tadi untuk melakukan input nilai raport, pertama kita buat tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini ada 2 cara input dengan menggunakan tambah edit TP secara manual atau dengan menggunakan import TP. Kemudian setelah tujuan pembelajaran berhasil dimasukkan, langkah keduanya adalah kita melakukan input nilai raport. Untuk melakukan input nilai raport juga ada 2 cara, dengan menggunakan input secara manual atau dengan menggunakan import. Begitu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.